Perkenalkan, nama saya Gisela Gabria Julianata dengan NIM 20061102152. Saya menempuh pendidikan di Universitas Samratulangi Manado semester 4. Strategi adalah cara atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan diwujudkan oleh organisasi. Tujuan menunjukkan arah menyeluruh untuk digunakan oleh organisasi seperti meningkatkan pendapatan, penjualan, laba, melindungi pangsa pasar, mendiversifikasi, atau meningkatkan kualitas. Dan selanjutnya diratifikasi Dewan Direksi. Tujuan yang kedua yaitu profitability. Dalam bisnis, profitability menjadi tujuan utama perusahaan. Profitability dalam arti yang paling luas melalui persamaan yang merupakan hasil dari dua rasio, yaitu ada profit margin presence atau PML atau investment turnover atau ITO. Dan tujuan yang ketiga yaitu memaksimumkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham ditentukan oleh harga saham. Harga saham ditentukan oleh supply and demand. Agar suatu organisasi dapat bertahan atau survive, maka organisasi tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat, serta harus memiliki kinerja yang baik dan etis dalam melaksanakan usahanya. Apa sih yang dimaksud dengan konsep strategi? Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan satu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal peluang atau ancaman suatu pasar. Meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi atau mengatasi ancaman eksternal dan membuat peluang yang ada atau merebut peluang yang ada. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Yang keempat yaitu strategi unit bisnis. Apa sih strategi unit bisnis dan contohnya? Strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Contohnya yaitu dalam model BCG, setiap unit bisnis ditempatkan dalam salah satu kategori yang mewakili 4 kategori yaitu question mark, star, dan cash cow, dan juga dog untuk mengukur tingkat pertumbuhan industri pada poros pangsa pasar yang saling berhubungan. BCG memandang tingkat pertumbuhan industri sebagai indikator hubungan daya tarik industri dan hubungan pangsa pasar sebagai indikator kompetitif dari unit bisnis dalam suatu industri tertentu. Yang kelima yaitu strategi korporat. Apa sih yang dimaksud dengan strategi korporat dan bagaimana sih contohnya? Nah, strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu yang merupakan strategi unit bisnis. Contohnya yaitu pada tingkat korporat, masalahnya adalah yang satu, definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, dan yang kedua yaitu penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Analisis strategi tingkat korporat menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan
ditambah bisnis akan dipertahankan, bisnis akan ditekankan, bisnis yang akan dikurangi perhatiannya, dan bisnis yang divestasi atau dijual. Nah, itulah penjelasan materi mengenai sistem pengendalian manajemen. Jika ada salah kata, salah penyebutan kata, dan lainnya, mohon dimaafkan. Saya Gisel mengucapkan terima kasih.